Halo, perkenalkan nama saya Meske Ferdinandus SSI dari Universitas Patimura Ambon. Di saat ini saya akan mengerjakan penelitian mini project saya yang berjudul Optimasi Metode Difusi Sumuran dan Cakram untuk uji daya hambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli dari perasan lemon cuy. Ya, di saat ini saya akan membuat media terlebih dahulu. Saya menggunakan media Na. Ya, ini media Na-nya sebagai media padat. Media Na di sini saya sudah buat media 2 kali. Jadi ini merupakan media kali kedua saya buat. Kali ini saya akan membuat media 150 mili Na. Saya akan menimbang seperti begini. Untuk gramnya itu 28 gram di dalam 1 liter. Ya. Untuk media Na 150 mili, jadi saya akan menimbang Na sebanyak 4,2 gram. Ya, selanjutnya akan dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 mili. Ya, setelah itu kita ukur ya aquadesnya 150 mili dengan tepat seperti begini. Setelah diukur 150 mili aquades dengan tepat, kita tuangkan aquades tersebut di dalam Erlenmeyer yang sudah berisi media Na tadi. Ya, seperti begini. Setelah dicampurkan, kemudian proses selanjutnya kita akan memasak media Na menggunakan hot plate dan magnetic stirrer. Masak sampai benar-benar mendidih. Ya, ini ada dokumentasi ya yang saya membuat media pertama. Kemudian saya akan mensteril menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Ini pembuatan media yang pertama, ada Petri dan juga Erlenmeyer dan alat-alat gelas lainnya. Selanjutnya kita akan membuat perasan lemon Cina atau lemon cuy. Ya, di sini ada alat dan bahannya yang sudah saya siapkan. Selanjutnya kita akan melakukan perasan lemon cuy. Perasan lemon cuy ini kita akan tampung di dalam wadah yang sudah disterilkan terlebih dahulu. Kemudian kita membuat konsentrasi ada 95%, 75%, 55% dan 35%. Selanjutnya proses pengujian sampel dilakukan. Ini saya yang pertama mengerjakan metode difusi cakram. Jadi terlebih dahulu bakteri S. aureus dan E. coli yang sudah diinokulasikan, kemudian saya swab menggunakan katembat ke seluruh permukaan media Na. Pada pengujian kali ini semua konsentrasi saya duplo dan juga kontrol positif dan kontrol negatifnya untuk satu metode difusi cakram. Bakteri S. aureus dan juga E. coli yang sudah diisolasi pada 1 hari sebelumnya, kemudian di swab seperti begini, dan hal ini juga dilakukan pada metode yang sama, pada metode difusi sumuran. Iya, seperti begini. Jadi masing-masing 6 petri untuk 6 petri difusi sumuran dan 6 petri untuk difusi cakram. Ya, dilakukan secara baik dan juga harus merata supaya bakterinya tumbuhnya itu memang benar-benar merata di dalam petri.
dilakukan secara aseptik karena memang ini merupakan bakteri positif S. aureus dan juga E. coli yang sudah diisolasi 1 hari sebelum pengujian. Ya, seperti begini. Jadi ini adalah 6 petri untuk metode difusi cakram yang terlebih dahulu. Ini merupakan foto-foto dari pengerjaan metode difusi cakram. Jadi cakram yang saya gunakan ini merupakan blendis yang nanti akan ditebesi dengan perasan lemon cuy. Kalau kontrol positifnya saya menggunakan kontrol positifnya itu antibiotik amoxicillin dari DIS juga. Kontrol negatifnya saya menggunakan Aquades steril. Ya, seperti begini cara pengerjaannya. Jadi masing-masing saya duplo untuk masing-masing konsentrasi. Kita melakukan hal yang sama lagi untuk metode difusi sumuran. Jadi isolasi bakteri yang sudah kita gores 1 hari sebelumnya itu kita swab atau menggunakan katembat ya di permukaan petri atau NA seperti ini. Kita swab lagi menggunakan katembat di permukaan media NA. Pengerjaannya sama, cuman kalau untuk cakram kita tempelkan cakramnya, sementara kalau untuk sumuran itu kita memberikan lubang atau sumuran yang sudah kita desain, kita tancapkan di permukaan media yang sudah di swab atau diolesi sama bakteri S. aureus dan bakteri E. coli. Selanjutnya kita beri sumuran atau lubang. Jadi ini sumuran yang sudah disteril menggunakan autoclave juga. Jadi lubang sumuran ini kita akan tancapkan masing-masing petri itu sama seperti cakram. Jadi ada 4 lubang yang saya akan lubangi di petri masing-masing ini, dan konsentrasi yang saya pakai itu saya juga duplo sama. Jadi masing-masing itu saya duplo hasilnya. Ya, seperti begini. Secara aseptik kita lubangi media yang sudah di swab atau sudah diolesi bakteri. 3 petri untuk E. coli dan 3 petri untuk S. aureus dalam metode sumuran kali ini. Jika semua petri sudah dilubangi kecuali kontrol positif ya, karena kontrol positifnya itu pakai DIS, kemudian kita lanjut dengan tetes konsentrasi. Berdasarkan konsentrasi yang sudah dilabeli, kita akan menetes semua konsentrasi yang kita sudah buat ke dalam sumuran yang juga sudah kita tandai di masing-masing petri. Masing-masing sumuran saya beri konsentrasi itu sebanyak 40 mikroliter ya di masing-masing sumuran. Ada yang paling atas itu adalah 35% ya perasan lemon Cina, di bagian kanan itu 55%, bagian bawah 75%, dan di bagian samping kiri 95%. 4 petri ini duanya itu adalah E. coli dan duanya adalah S. aureus untuk masing-masing konsentrasi. Jadi ada 4 konsentrasi saya duplo. Kemudian 2 petri yang di depan itu merupakan kontrol ya, kontrol positif dan kontrol negatif dari bakteri S. aureus dan bakteri E. coli. Ini merupakan metode sumuran ya. Ini saya tetesi. Yang berikutnya ini adalah konsentrasi 55%.
karena saya mengerjakan mulai dari konsentrasi yang kecil, jadi kita bisa menghemat tip, tidak perlu diganti tipnya karena tipnya itu dari kita pipetnya dari konsentrasi yang paling kecil, dari konsentrasi 35%, kemudian ke 55%, 75%, dan ke 95%. Hal yang sama untuk konsentrasi berikutnya, yakni konsentrasi 75% di bagian bawah. Jadi ini sekali lagi untuk 4 petri di bawah itu, duanya itu merupakan bakteri E. coli dan duanya itu adalah bakteri S. aureus. Jadi kita duplo karena ada 4 konsentrasi, jadi digunakan 2 petri masing-masing untuk setiap bakteri yang kita ujikan di metode difusi sumuran kali ini. Yang terakhir adalah kita memberikan konsentrasi 95% untuk keempat petri ini. Ya, tekniknya seperti begini supaya kita langsung tidak tumpah ya, jadi siku kanannya itu pas tepat di meja, kemudian di mikro pipetnya itu harus di sandar sama si penutup petrinya. Yakin tidak boleh ada yang belepotan, jadi harus tepat masuk di dalam sumuran yang sudah kita buat. Ya, selesai, keempat konsentrasinya sudah selesai. Sekarang kita pindah ke kontrol positif dan kontrol negatif. Ya, kali ini kontrol positifnya itu kita pakai dis antibiotik amoksisilin. Jadi terlebih dahulu kita sterilkan ya pinsetnya sebelum kita mengambil. Kita tempelkan dis antibiotiknya ke dalam petri yang sudah dioles atau di swab dengan bakteri E. coli dan juga S. aureus. Ya, seperti begini. Masing-masing petri itu kita duplo, jadi kita kasih 2 antibiotik. Selanjutnya untuk kontrol negatif kita akan tetesi sama 40 mikroliter Aquades yang sudah disterilkan ke dalam masing-masing sumuran. Masing-masing petri itu terdapat 2 sumuran karena kita duplo, jadi untuk E. coli-nya 2 dan S. aureus-nya 2 seperti begini. Berikutnya kita masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius ya, seperti ini, dan kita inkubasi selama 1 kali 24 jam. Dan inilah hasilnya untuk difusi cakram ya pada bakteri E. coli. Dapat dilihat sumurannya yang boleh terjadi, dan ini S. aureus, dia zonanya lebih besar, dapat membunuh lebih atau menghambat pertumbuhan bakterinya itu lebih besar di Staphylococcus aureus. Kalau yang ini
untuk kontrol positif dan kontrol negatif. Selanjutnya ini adalah hasil di untuk metode sumuran ya. Ini pada S. aureus keempat konsentrasi yang sudah di duplo, dan juga ini E. coli untuk 4 konsentrasi yang sudah di duplo. Dan dari hasil kesimpulannya, metode difusi sumuran memiliki zona yang lebih besar.